Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Petriza dengan nomor BP 1911521007. Saya mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan menjelaskan program pengurutan ascending menggunakan metode bubble sort pada aplikasi C++ Builder. Yang pertama adalah user interface dari program yang saya buat. Di sini saya telah membuat 3 buah edit text untuk memasukkan nilai dari porsi yang telah disediakan. Kemudian 3 buah edit text lagi yang merupakan nilai default dari porsi yang ada. Kemudian 1 buah list box untuk menampilkan hasil dari pesanan. Kemudian button pesan untuk memesan pesanan dan button urutkan untuk mengurutkan pesanan dengan ascending. Baiklah, kita lanjut pada kode program beserta penjelasannya. Pertama-tama pada button pesan, di sini saya sudah melakukan menginputkan variabel global dengan array list dan bertipe data integer dengan jumlah datanya 6. Kemudian variabel kecil, sedang, besar ini untuk menentukan porsinya dan total beserta variabel total dan pesanan bertipe integer sebagai variabel pembantunya. Selanjutnya lanjut pada kondisi pertama. Jika pesanan besar dari 6 atau besar sama dengan 6, maka tentu pesanan akan penuh, lalu akan muncul show message pesanan penuh. Jika tidak, maka kecil sama dengan str to int edit 1 teks, sedang sama dengan string to integer edit 2 teks, dan besar sama dengan string to integer edit 3 teks. Perintah ini bertujuan untuk mengubah data pada edit yang hanya dapat membaca string menjadi integer karena kita memasukkan data dari variabel dari posisi tersebut bertipe integer. Selanjutnya saya memasukkan kondisi di mana jika memasukkan porsi sedang kecil sama 2 dan porsi tidak memasang porsi besar, maka akan muncul show message pesan dulu porsi besar. Dan jika tidak, maka total sama dengan kecil dikali 200 ditambah sedang dikali 500 ditambah besar dikali dengan 800. Maka list dari pesanan akan berisi total. Lalu pesanan akan terus bertambah, pesanan plus. Kemudian kita lakukan listbox 1 clear untuk menghapus data pada listbox 1. Dan untuk menampilkannya, kita lakukan sebuah perulangan dengan for int z sama dengan 0, z kecil dari pesanan, z++, di mana perulangan dimulai dari 0 hingga kecil dari pesanan atau jumlah max pesanan dan 6, lalu perulangannya bertambah. Dan untuk menampilkannya pada listbox, kita lakukan program listbox 1 items add list z, dan edit 1 clear, edit 2 clear, edit 3 clear untuk menghapus data pada edit 1, 2, dan 3, dan edit 1 fokus untuk memfokuskan kursor pada edit 1. Nah, kita lanjut pada button urutkan. Di sini saya menggunakan pengurutan ascending dengan metode bubble sort. Perlu kita ketahui bahwa bubble sort ini menukar nilai dari indeks yang ada dengan nilai dari indeks berikutnya apabila suatu kondisi terpenuhi, lebih kecil atau lebih besar. Pertama-tama, saya membuat sebuah variabel tmp bernama tmp dengan tipe integer. Kemudian karena program ini saya melakukan perulangannya dengan step by step atau satu persatu. Jadi setiap tombol urutkan dipencet, maka nilai akan berubah satu persatu. Maka dari itu saya tidak melakukan perulangan di awalnya, tapi saya menggunakan percabangan dengan kondisi if i kecil dari pesanan, maka lakukanlah perulangan. Nah, perulangan inilah yang berfungsi untuk mengecek apakah pesanan sebelumnya lebih kecil dari pesanan setelahnya, lebih besar dari pesanan setelahnya. Pertama-tama dengan program for integer j sama dengan pesanan kurang 1, j besar sama i, dan j min. Maksudnya di sini adalah untuk perulangan pesanan di kurang 1 hingga besar sama i. Setelah itu lakukanlah kondisi percabangan di mana jika array list j kurang 1
kecil dari array dari list J, maka kita akan lakukan pertukaran tempat, di mana TMP akan berisikan nilai dari list J, kemudian list J akan berisikan nilai dari list J kurang 1, dan kemudian list J kurang 1 akan berisikan nilai dari TMP. Setelah perulangan selesai dilakukan, maka I++, jadi pesanannya akan terus bertambah. Kemudian saya melakukan listbox 1, kemudian lakukanlah listbox 1 clear untuk menghapus data pada listbox 1. Untuk menampilkan data yang telah diurutkan tadi, kita gunakan perulangan lagi. Untuk pertama-tama for integer z sama dengan 0, z kecil dari pesanan z++. Perulangannya dimulai dari 0 hingga pesanan yang ada, kemudian z++, pesanan akan terus bertambah. Dan untuk menampilkannya pada listbox 1, kita gunakan listbox 1 items at list z. Nah, selanjutnya kita lanjut pada demo program. Langsung saja saya run programnya. Pertama kita masukkan porsi kecil jumlah 1, porsi sedang 2, porsi besar 3, lalu pesan. Kemudian porsi kecil 4, porsi sedang 3, porsi besar 2, porsi kecil 1, porsi sedang 2, porsi besar 2, kemudian porsi kecil 1, porsi sedang 2, porsi besar 0. Maka jika kita memesan porsi besar 0, maka kita akan dapat notis pesan porsi besar. Maka dari itu data tidak akan dapat diinputkan. Kemudian kita masukkan data lagi. Lalu di sini kita coba untuk mengurutkan programnya dengan ascending. Maka data nilai yang ada akan terurut satu persatu, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk sedikit tips dari saya bagaimana belajar coding dengan mudah. Pertama-tama kita harus memahami dulu konsep dari program yang akan kita buat. Seperti kita harus memahami algoritma yang akan kita buat, algoritma pseudocode ataupun flowchart-nya, untuk memudahkan kita dalam membuat alur pemrogramannya. Kemudian kedua, kita sering-sering untuk melihat source dari internet. Lalu sering-sering mencoba program yang ada, kemudian memodifikasi programnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.